sinian dong ya ini ya. Halo Skin Lovers, untuk topik kali ini kita ingin mengangkat tema tentang toxic masculinity. Jadi kita ingin tahu nih, karena ada tembok besar banget di culture kita antara laki-laki sama perempuan soal treatment. Jadi perawatan wajah kok cowok perawatan sih gitu. Nah, kali ini kita ada narasumbernya yang sangat bagus banget, yaitu si Aiman Wicaksono ya. Jadi meskipun jurnalis investigasi tapi tetap perhatiin penampilan. Dandang ya. Masuk bro. Halo Dokter Evelyn. Halo Iya. Man, gimana Man? Harus perhatiin penampilan ya. Iya. Nggak mesti jurnalis, nggak mesti siapa, tapi penting untuk memperhatikan penampilan ya. Saya Dok, Jadi ya. gimana nih Man, kok bisa kamu ngangkat bisa jadi jurnalis investigasi itu nyemplung ke jurnalisme tuh gimana ceritanya? Ya, kalau soal jurnalis, apapun tentu itu bergerak dari nurani. Ada ketidakadilan, ada pertanyaan yang kemudian ada di benak kita, tapi kita mau jawab tapi belum tentu bisa nih kan. Dokter sering begitu ya? Sering begitu ya. Jadi misalnya, ini kok begini sih, ini kok begitu sih? Questioningnya ya. Nah, iya. Nah, Benar. saya tuh bergerak. Oh, dari kecil bahkan ketika waktu Orde Baru misalnya, kenapa sih Partai Golkar terus? Bukan Partai Golkar tuh, golongan karya terus, Golkar terus yang menang. Kuning gitu. mulu ya? Kuning melulu. Itu saya investigasi tuh SD loh padahal. Oh, ya? Tanya ke temen yang bapaknya PNS, tanya ke guru, kebetulan saya sekolah negeri waktu itu. Dan beberapa saya mendapat jawaban. Nah, itu kan bener investigasi ringan. Ya, Dan ya, itu bergerak dari nurani. Wah, kepikiran banget ya. Gue sih dulu kayak main gundu loh. Main gundu juga kita, sama galasin. Masih ya. Ya, itu kok kenapa tapi tiba-tiba kamu kok nyemplungnya ke investigasi, nggak ke yang lain, ke infotainment atau yang lain lah, yang lebih ringan gitu kan? Passion kali ya, passion karena pertanyaan-pertanyaan, dan satu lagi mindsetnya adalah manfaat untuk publik. Jadi kita harus memberikan manfaat untuk publik. Didapat dari apa? Ya itulah media yang kemudian menyajikan fakta, data, dan juga dibumbui dengan logika yang murni, bukan logika yang punya kepentingan. Oke, I see. Gitu. Ya. Terus biasanya nih kalau ada kasus gitu ya, kendalanya apa, Man? Kendalanya adalah ya riset, tentu data ya. Karena kita nggak bisa bergerak tanpa data yang mumpuni. Kita nggak bisa bergerak tanpa informasi yang cukup. Misalnya gini, ada hal yang kita dapatkan ketidakadilan atau misalnya kejanggalan, kan kita nggak bisa maju tanpa kita punya data. Nah, data itu kadang-kadang kita sulit untuk menemukan tuh. Misalnya orangnya, narasumbernya nggak ada yang mau ngomong, Iya benar. pada ketakutan. Nah, atau misalnya data-datanya sangat minim, sehingga harus kita butuh waktu untuk melakukan pendekatan dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan data itu. Oke. Gimana nih Man, kalau pas kamu ngadepin, kan nyari data nih, nyari sumber gitu ya, riset segala macam, tuh kamu pernah dapat kayak ancaman atau apa nggak sih dari luar gitu? Ya, kita hal-hal yang normal aja, dan tentu kan ancaman juga yang dikatakan ancaman tuh apa? Laporan ke polisi ya pernah juga, surat kaleng ya pernah juga, email kaleng pernah juga. Tapi kan ya sudah, nggak apa-apa. Ya asal Tetap itu kemudian maju, dikomunikasikan. Iya. Dan selama kita punya niat baik, good intention, maka kita maju aja. Kita pede aja. Nah, apakah kemudian itu kemudian menjadi serangan balik dan sebagainya? Nah, itu yang harus kita pikirkan adalah bentuk keberimbangan, bentuk keadilan. Jadi lu boleh misalnya dalam tanda kutip ya, lu boleh misalnya ngorek, ngahajar apa segala macam, tapi lu harus imbang juga dong. Yang dihajar, yang dikorek, lu kasih dong kesempatan untuk wawancara. Jangan cuma satu sisi terus kemudian lu hajar, tapi lu nggak berikan kesempatan mereka, itu nggak adil namanya. Iya. Jadi Gitu. dengerinnya nggak cuma dari betul. one side, ya benar. Tapi dokter bright banget sih, gimana cara supaya bright itu? Boleh nggak gue tanya? Harusnya gue tanya itu kalau. Jadi gimana nih Man? Udah apa? Kenapa sih waktu itu awalnya lu mau kayak treatment gitu di muka gitu? Waktu itu gue merasa, gue malu ngapain lah gini-gini, kerjaan cewek kan kayak gini kan ya gitu kan. Tapi setelah treatment sekali, treatment 2 kali, agak sakit sih karena kan ada suntikannya. Tapi nggak apa-apa, beauty is pain katanya. Aduh. Tapi bukan beauty laki-laki ya, maksudnya keindahan lah. Bukan kecantikan, keindahan. Nah, setelah 1, 2, kok jadi enak ya, dalam artian bahwa
gue ngerasa lebih fresh, gue ngerasa lebih, kalau dulu bangun tidur, kurang tidur tuh langsung hitam banget mata. Sekarang ya agak hitam, tapi nggak sehitam dulu, jauh banget gitu kan. Itu kan kita ngerasa, oh lebih fresh, bukan lebih muda ya, lebih fresh. Dan itu gue ngerasa jadi lebih, ya boleh dibilang lebih percaya diri. Kenapa? Karena gue nggak, ketika gue kurang tidur kan, kalau namanya wartawan, jurnalis, apalagi investigasi kan suka kurang tidur tuh. Terus dari kurang tidur dia harus kerja lagi dengan muka yang nggak fresh, jadi kan nggak pede. Iya, udah nggak kenal waktu kerjaan lu emang. Ada satu waktu yang memang harus seperti itu gitu. I see. Ya. Terus apa namanya, kan kemarin sempet tuh viral tuh di sosmed tuh. Banyak yang ngomen nih, muka kamu kok awet muda gitu. Age backwards, bahkan trending topik tuh. Gimana tanggapan lu? Ada yang ngomong katanya, wah ini gitu. Banyak banget tuh gue lihat komennya. Iya, beberapa dibalesin juga sih. Kan gue mention ini, Skinfinity. aduh, thank you. Jadi gimana? Menurut lu kayak banyak nih kan di luaran, apalagi kan culture-nya Indo itu kan lebih ke kayak kalau cowok tuh kayaknya kalau treatment nggak manly banget gitu. Iya betul, itu yang gue punya, awal mindset gue tuh begitu. Iya, gimana menurut lu tentang toxic masculinity gitu? Apa tuh toxic masculinity? Toxic masculinity. Iya. Gue baru dengar soalnya. Jadi sorry. culture. Kudet nih. Enggak, itu memang lately aja sih memang ada. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau cowok tuh harus benar-benar dia tuh alpha banget. Jadi dia tuh harus keras, yang lebih violent lah, lebih apa. Padahal kan nggak semua cowok itu alpha gitu. Iya. Nggak apa-apa sih, gue juga dulunya alpha. Gue pelatih bela diri, ya kan. Terus kemudian ya nggak berpikir begini-begini, biasa panas-panasan dan sebagainya, nggak ada urusan dengan beauty. Ya, tapi semakin kesini gue bicara bukan soal, lagi-lagi bukan soal beauty, bukan soal kecantikan, bukan soal keindahan, apalagi kecantikan, bukan. Tapi soal freshness. Nah, freshness itulah yang kemudian gue harus jaga. Looks ya, kayak kesan ya, impressionnya orang. Betul, kan. jadi kayak misalnya gini, gue capek nih, ketika gue capek gue harus kerja, terus nggak fresh, nggak enak dong di layar, sementara gue harus di layar. Tapi ketika fresh, karena perawatan Skinfinity, jadi walaupun capek, kurang tidur, ada kalanya seperti itu kan, lalu kemudian harus on lagi untuk syuting, liputan, dan lain sebagainya, dengan wajah yang fresh, dengan pembawaan fresh, itu kan enak. Pikiran juga jadi pede, pikiran juga kemudian jadi lancar, dan hasilnya baik. Ya, udah nggak mikirin yang lain-lain, udah fokus aja. Iya, kadang-kadang ini kita bicara, gua lagi nggak fresh banget nih karena kurang tidur nih, mata hitam segala macem. Banyak pasti yang sini tahu nih, pemirsa tahu pasti dulu mata gue hitam banget gitu kan. Gue mikir tuh, apalagi kalau kurang tidur makin hitam, terus harus wawancara, yang gue pikirin tuh 60%-nya tuh mata hitam, 40%-nya baru substansi wawancara, kan jadi terganggu. Yang rugi siapa? Publik. Sayangnya. Jadi menurut lu fondasi apa nih yang bedain nih antara cowok sama cewek yang paling banget tuh? Kita nggak bicara soal kecantikan, kita nggak bicara soal keindahan, tapi kita bicara soal kesegaran, freshness. Dan itulah yang bisa gue lakukan ketika gue datang ke sini, ya untuk kesegaran, bukan untuk kecantikan. Karena gue nggak perlu cantik, gue bukan cowok, gue bukan cewek gitu kan. Ya indah juga ya boleh lah, tapi bukan soal itu, tapi lebih kepada freshness-nya, lebih pada seger, dan kesegaran itu kemudian membawa mind yang juga segar. Oke. Jadi gimana nih, kalau lu mau bisa simpulin ya Man ya, buat toxic masculinity ini menurut lu gimana? Harus diubah mindsetnya bahwa datang atau perawatan itu bukan untuk kecantikan, bukan untuk keindahan, tapi untuk kesegaran. Sip. Nah Dok, ini gue boleh nih terakhir sebagai closingnya. Boleh nggak gue yang closing nih? Karena ada pesan penting yang mau gue sampaikan. Monggo Mas. Jadi gini, soal merawat. Kalau kita kan salah satu pencapaian tertinggi, apakah itu orang tua, apakah itu istri atau suami, bahkan pacar gitu ya. Itu ketika dia merawat. Apakah orang tua merawat anaknya merawat orang tuanya. Itu kan hal yang sangat mulia. Dan merawat itu juga merawat diri kita sendiri. Itu juga hal yang mulia juga. Supaya apa? Supaya kemudian dari perawatan itu baik tadi ya antar sesama kita maupun kepada diri kita. Karena kan tubuh kita punya hak juga untuk dirawat, untuk dijaga. Nah ketika itu kemudian kita mendapatkan manfaat yang besar. Karena kadang-kadang orang berpikir nih bahwa tubuh manusia itu, tubuh kita itu punya kita. Bukan. Tubuh kita punya Tuhan. Nah kita wajib untuk merawat tubuh itu. Nah ketika perawatan datang ke sini dan sebagainya, kadang-kadang orang udah berpikir bahwa itu selesai. Belum. Kita harus juga mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Setuju nggak Dok? Setuju banget. Gitu. Jadi penting merawat tubuh karena tubuh punya hak untuk dirawat. Men. Oke.
Saya Aiman Wicaksono, salam. Nah, itu tuh. Saya Aiman Wicaksono dan saya Dr. Evelyn, salam gitu ya. Oh gitu, ya udah, ayo. Box itu ya. Sini ya. Ya. Oke. Oke, kamera 1, 2, yuk. Ini adalah akhir dari saya dengan Dr. Evelyn. Kok jadi saya yang jadi hostnya sih? Dok? Saya Aiman Wicaksono. Loh, itu udah nih. Udah. Lah. Ini kan biar apa mengalir aja. Oh iya, ulang. Sorry. Oke, kamera roll 1, 2, yuk. Dan ini semua akhir dari wawancara Dr. Evelyn terhadap saya. Jadi saya hostnya. Saya Aiman Wicaksono. Dan saya Dr. Evelyn. Sampai jumpa. Salam.